Selalu ada hakikat tarekat. Karena setiap yang disyariatkan itu ada tarekatnya dan pasti dari hakikat. Begitu. Kalau di tarekat pelaksanaan tawaf 7 kali, ini tawafnya latifatul qalbi. Tawafnya di wilayah dada ini ada, atau di batiniyah kita, rohaniyah kita ini ada 7 titik yang harus terus diputeri. Latifatul qalbi, ruhi, sirri, khafi, akhfa, latifatul nafsi, natiqah, latifatul kul. Ini tawaf. Sa'inya dzikir nafi itsbat, menarik nafas dari bawah pusar seret hingga ke ubun-ubun, kemudian disamblekan ke induk apa? Latifatul qalbi. Nafsu kita itu. Pusatnya nafsu kita. Nafsuka a'da aduwika nafsuka lati baina jambaika. Mungsuhe-mungsuhmu iku ana nduk. Mungsuhe-mungsuhmu iku nafsumu sing ana nduk tulang rusuk sebelah kiri ini. Ya, di sebelah kiri. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Jadi setiap organ itu menyimpan apa ya? Sifat nafsu ada di Iya, bagian kiri, tulang rusuk kiri. Ya, dari posisi itu Ibu Hawa diciptakan. Makanya posisi pasangan kita, istri itu selalu kiri kita. Terus ini ada lagi pertanyaan gini. Ada orang yang mengatakan bahwa orang yang bertasawuf tapi dia tidak bertorekat zir, nol. Ya. Kemudian sebaliknya juga orang yang bertorekat tidak tasawuf juga zir juga. Gimana? Iya. Karena tasawuf itu disiplin ilmu. Kalau tarekat itu lembaga. Sama dengan begini, orang kuliah di IAIN atau kuliah di UI, tapi nggak pernah ketemu dosen, nggak pernah ini, ya zero. Dibalik, nggak kuliah, tapi membaca buku-buku pelajaran kuliah. Kira-kira nggak paham nggak? Hal yang nggak dibimbing dosen. Ya seperti itu. Tasawuf adalah pelajaran. Tasawuf itu ilmunya, tarekat itu lembaga keruhanian Islam. Sekolah aneh. Sekolah aneh. Makanya Sekolah kehidupan tapi. Sekolah kehidupan. makanya jenis toreko itu kelihatan. Iya. Banyak. Nama tuh aliran. Iya, nama aliran. Nama tuh. Nama membawa aliran. Iya, nama aliran. Nama aliran menuju samudra. Nah, ya, menuju samudra ini menuju ya aliran itu diumpamakan sungai lah. Sungai itu kan terus mengalir menuju laut, samudra. Tasawuf tadi apa, Bu? Kalau tarekat lembaga tasawuf itu apa? Disiplin ilmunya. Disiplin ilmu keruhaniannya. Di mana awal hingga akhir isinya adalah akhlak atau tata krama, etika. Kalau tentang filsafat sendiri. Nah, kalau filsafat itu otak-atik logika. Oh. Tadi lu. Ya. Tapi kok saya sering mendengar, tapi saya sendiri nggak paham. Filsafat itu identik dengan tasawuf gitu. Ya, harus disifati Islami kalau filsafat. Kalau nggak bisa. Filsafat Islam. Nah, kalau tasawuf nggak perlu disifati, wes. Oh, kalau filsafat Islam baru Ya tasawuf. itu sama dengan tasawuf. Oh, kalau hanya filsafat, otak-atik. Ini semua bangsa
punya filosofi. Ya, betul. Kalau sudah dinisbatkan disifati Islami, filsafat Islam berarti otak-atik akal yang tunduk terhadap wahyu dan sabda. Nah, Gus, ini tentang para pengikut sore. Ada nggak batas umur? Ada batasan umur? Ada batas umurnya ya akil baligh itu sesungguhnya. Soalnya sih nggak torek, Wong tuwek-tuwek. Sesungguhnya batasan umur masuk tarekat itu sebetulnya ditentukan oleh ya isyarah ilahiyah yang diterima oleh guru mursyid, isyarat dari Allah untuk menerima si murid yang mendaftarkan diri ini. Kalau dinilai oleh sang mursyid ini niatnya benar, tidak ikut-ikutan dan ya diterima, dibimbing. Walaupun sesungguhnya ya disyaratkan ketika masuk tarekat itu syariatnya sudah matang, bukan sempurna loh ya. Karena lain, kalau sempurna sampai kapanpun gak sempurna. Ya sudah matang lah, artinya babakan fikih sudah matang, babakan ibadah sudah terbiasa. Karena bertarekat itu daftar sebagai hamba khusus, bukan awam, bukan umum. Di situ bukan ibadah lagi, tapi ubudiyah. Bukan ritual lagi, namun plus spiritual. Namun ritual juga tidak boleh ditinggalkan. Ibadah tidak boleh ditinggalkan, ditingkatkan ke ubudiyah. Artinya itu adalah perilaku sehari-hari. Iya, penghambaan hakiki atau pengabdian sejati. Enggak boleh merasa tuan, tidak boleh menuankan diri lagi sudah. Kepada siapapun. Iya. Ini wilayah rasa. Kalau melihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah, cinta kasih. Iya. Jadi sejauh mana urgensi di era modern? Sejauh mana cinta kasih? Ya, urgensinya pelajaran tasawuf di era modern. Oh, semakin modern suatu zaman, tasawuf semakin dibutuhkan. Karena semakin modern suatu zaman akan semakin menjauhi nurani, semakin complicated dan semakin nurekin you, semakin a priori. Nah, ya, iya, semakin egois. Memang nurekin you. Ya iya. Kalau tasawuf, semakin bertasawuf semakin peduli kasih kepada siapa dan apapun ciptaan Allah. Karena kita tahu bahwa istilahnya semakin era sekarang ini kehidupan hedonisme itulah yang apa? Pokoknya happy. Pokoknya carpe diem itulah yang Carpe diem itu. Nah, tasawuf melarang keras carpe diem. Iya, pelajarannya kemarin Ya itu. Irodai dhewe itu saya carpe diem. Iya. Maka tasawuf itu seluruhnya pelajaran cinta. Dari cinta itu melahirkan kasih dan sayang. Kasih ketika melihat siapapun, melihat sisi baiknya, akan kasih. Ya, ketika melihat kelemahan, kekurangan, akan sayang. Maka semakin tahu kekurangan orang lain, semakin tahu kelemahan orang lain, orang yang benar-benar cinta akan semakin sayang. Balik mana ini ada gak hati-hati kan kita kayak terlalu toleransi gitu ya.
terlalu toleran. Maksudnya terlalu toleran? Toleran itu menganggap kabeh bener. Oh, ya enggak lah. Kalau untuk ngakali nafsu itu bagus. Artinya tidak mencampuri urusan orang. Tidak berani menilai salah kepada orang lain. Itu kan bagus. Buat ngakali nafsu. Iya, untuk ngakali nafsu nih agar tidak suka ikut campur atau suka atau menghakimi, menghukumi orang lain. Padahal bukan wilayah kita. Gus, ngapunten. Wis dalu cak. Iya, wis didara Ya. Agar kita bisa mengamalkan ilmu tasawuf di mana seluruh isinya adalah wilayah cinta hakiki. Ya. Itu adalah milik Allah, cintanya Allah atau cintanya Nabi kita Muhammad atau cintanya wali-wali Allah. Di mana ya ini cinta hakiki ini hanya ada 3 ini. Hubbullah, hubbun nabi war rasul, cintanya nabi yang diutus, dan hubbul wali, rasa cintanya kekasih Allah. Untuk itu mari kita memohon kepada Allah dengan redaksi doa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ini cintanya wali. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu rasa cintamu. Sebab kami tahu ya Allah, rasa cinta kami ini palsu. Rasa cinta kami ini penuh kepentingan. Rasa cinta kami ini bukan cinta hakiki, tapi cinta-cintaan. Cinta KW. Ya, cinta KW. Wa hubba man yuhibbuk, dan kami memohon rasa cinta orang yang benar-benar mencintaimu. Ini adalah para nabi yang diutus. Dan wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan kami memohon rasa cinta beramal soleh yang mendekatkan kami menuju cintamu. Menuju cintamu. Dari doa ini, setiap amal soleh itu adalah poin cinta, poin mendekatkan kepada cinta Allah. Jika tidak berpoin, tidak mendapatkan poin lebih dekat dengan cintanya Allah, ya itu bukan amal soleh namanya. Coba tirukan, simak kemudian tirukan. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ini artinya ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu cintamu, cinta orang yang benar-benar mencintaimu, dan cinta amal soleh yang mendekatkan kami menuju cintamu. Amin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan hamdalah khusus. Alhamdulillahi rajai, alhamdulillahi rajai, Rabbil alamin maqsudi, fi kulli zamanin wa makanin wa ahwali, fi kulli zamanin wa makanin wa ahwali. Alhamdulillah, harapanku Zat yang mengatur kehidupan semestalah tujuanku di setiap masa, tempat, dan keadaan yang meliputiku. Itu artinya. Demikianlah, mudah-mudahan semangat kita menggali ilmu tasawuf dari hari ke hari semakin bersemangat. Amin, amin ya Allah. Dan karena ilmu Allah itu bagaikan air laut. Artinya semakin kita meminum air laut akan semakin haus. Dan kalau belum habis air samudra itu, kita terus
akan meminumnya dan semakin haus. Semakin haus. Mudah-mudahan taufik Allah senantiasa mengiringi aktivitas sehari-hari kita. Mudah-mudahan puasa kita di Ramadan tahun ini lebih berkualitas, lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.